spesial banget karena eksklusif kami hadirkan Mbak Rohima yang sudah ada di sini. Mbak, selamat pagi. Ya. Ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita berhasil mengundang Mbak Rohima, istri pertama dari si ganteng Mas Kiwil. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Tapi sebelumnya ada apa Inul? Sebelumnya kita ada Viral update dulu. Updatein aja, Say. Keren banget sih. Oke, sabar ya. Jadi memang dengan maraknya, dengan sangat luar biasanya media sosial, memang kita nggak kehabisan berita-berita update ya. Betul. Oke, salah satunya Nur sini udah mulai nggak kebaca Nur. Mantap, mulai plus. Tapi tahu aja sih Iya, kalau iya. aku sih harus pakai kacamata kuda. Ini berita update yang pertama apa tuh, Dra? Dari ini pasangan yang Oke. unyu banget, Yang gemes banget. yang Wah, lucu banget sih gendong-gendongan gitu. Pasangan Leslar, Lesti dan juga Rizky Bilar. Ini mereka baru aja posting sesuatu yang gemes banget. Mereka kan selalu ya setiap postingannya tuh yang nge-likes tuh banyak banget orang yang ngebahas juga banyak banget. Karena fansnya lihat nih, itu ya komennya 130.000 guys. Tuh, makanya orang berebut mau foto sama mereka di Benar. posting. Dan Oke. mereka juga agak, ini di postingannya membuat kita bertanya-tanya. Karena tiba-tiba Lesti ini posting ada foto Cincin. cincin. Lihat tuh. Dengan captionnya terima kasih sudah hadir di waktu yang tepat. Iya, padahal dulu pas sekolah sering telat loh. Sekarang alhamdulillah bisa hadir tepat waktu. Oh, gemes. Bisa ya. Apa Nggak sih, bisa Dra? Tadi gua ngomong denger. to the point gitu ya. Bener. Apa? Kan Oh, gue bilangnya bacain kan- lagi ya. Ha-ha. Yang tadi dong, balik lagi. Katanya waktu sekolah sering telat. Terima tapi kasih sekarang sudah waktu hadir di tepat. waktu yang Waktu yang tepat. tepat. Nah. Maksudnya ketika lagi patah-patah hati, tiba-tiba datang yang terdebes gitu. Maksudnya gitu, tapi jawabannya Bilar kok agak Set. miring kemana gitu. Oke, next. Oke. Tambahan caption settingan Tuhan jauh lebih baik dari settingan manusia. Nah, ini juga nih Abi, kita harus lurusin banget nih ya. Banyak banget kan yang menyangka mereka ini pasti hanya settingan belaka gitu, ramai di mana-mana. Tapi sudah dibuktikan sendiri sama mereka bahwa sampai sekarang buktinya baik-baik aja. Dan juga tadi loh ada cincin. Berarti sebentar lagi resmi nih. Oh, Ah! ada cincin, terus udah digendong begitu. Jangan-jangan udah menikah ya? Iya. Ya? Belum Ih, loh, itu gendongan seru loh. Iya ya. Aku sih Oke. belum pernah digendong, tapi ya nggak tahu deh. Bainul, sebagai biduan dangdut internasional, ada lagu gue yang pas buat mereka. Oke. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oke, berita update yang pertama tadi Rizky Bilar dan Dede Lesti. Mudah-mudahan Ya. kita doain sampai ke Jana. Sampai ke pernikahan. Iya, Jangan. pernikahan. Nah, ngomong-ngomong pernikahan, ini ada berita bahagia dari Dinda Hau dan Ray. Iya. Coba kita lihat. Ini ada berita apa? Berita terbarunya. Jadi yang tadi bahagia, yang ini juga bahagia, Bahagia, ya. tapi versinya Sama-sama beda bahagia. ya. Oke, coba. Nah, ini dia. Wih. Dinda Hawe posting anakku yang masih sekecil buah rambutan sehat-sehat terus ya. Bismillah calon Alhamdulillah. ayah dan bunda. Yeay. Alhamdulillah. Sudah hamil Dinda. Ini berita gak kalah bahagianya loh, positif hamil. Ih, seneng banget gemes deh liatnya pasangan Oh, ini. seneng, Itu yang alhamdulillah. membuktikan ya bahwa jalan hidup cerita orang itu memang masing-masing pasti sudah diberikan yang terbaik. Betul Ya banget. kan? Oke, nah pagi hari ini alhamdulillah juga ini memang spesial ya. Iya. Hari Jumat ceria pagi hari ini. Kita kedatangan Dinda Hau untuk mengklarifikasi berita bahagia tersebut. Langsung saja kita Silakan, hadirkan Dinda. Dinda. Abi,
Abi. Iya ya. Sorry, Abi. Oke. Tadi kita beritanya kan tentang Dinda Hawe. Dinda Hawe. Ini kenapa yang datang Dinda Halu? Kalau Dinda Hau kan positif hamil kan? Ah iya benar. Ini bisul. So cantik lu. Melanie Ricardio. Kurang ajar banget. Loh. Cewek cakep udah pakai rok sepan digeplak begitu. Lihat Rio Macan? Bukan. Aku Dinda. Oh Dinda. Aku Dinda. Sini ke sini Dinda. Sini ke sini Kakanda. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mel, tadi udah ada dua berita terupdate. Satu, Rizky Bilar sama Lesti. Yes. Yang sedang pacaran tapi lagi bahagia. Berita yang Telepon kedua. dong Bi, lu kan deket sama mereka. Telepon dong. Sibuk. Kan pagi-pagi masa sibuk sih? Gue gak punya nomor teleponnya Bilar. Aku Bunda dari udah nelfon pagi belum? udah telepon-telepon. Iya dong, ayo dong kan kalian berdua kan yang satu komunitas gitu loh, deket. Ini lagi dicoba sama Bunda nih, coba. Oke. Bisa, Bun? Punten katanya baru bangun tidur. Ya udah bisa tuh, bisa. Berarti bisa dong. Lagi bawa. Oke, tadi bawa- dusain ya. Oke, Ya. berita yang kedua tadi Dinda Hau sama mohon maaf, suaminya. Dede Lesti nggak bisa. Kalau Dede Lesti nggak bisa, Dede Sunandar aja. Telepon. Bener kagak ada hubungannya cuy. Tadi berarti Abi dua tuh udah bahagia beritanya. Bahagia. Antara yang lagi mau mulai untuk serius melangkah ke jenjang berikutnya Pernikahan, dalam hubungan ah. mereka. Yang berikutnya udah menikah dan hamil. Amin. Nah yang ketiga ini berita kurang bahagia sih sebenarnya ya. Apa sih? Sudah Ya udah, melangsungkan telepon aja pernikahan, sudah punya anak, tapi ada kabar yang tidak mengenakan. Ini Aura. dia. Aura kasih. Gugat Iya. cerai suami. Oh my God. Aduh. Sedih sih ya, karena selama ini juga kita tidak pernah mendengarkan langsung Ya. klarifikasi dari mereka berdua. Aura Benar. sendiri selama ini ketika ditanya sama rekan media bilang ya udahlah biar kami aja yang tahu seperti apa masalah Iya, rumah iya. tangga kami. Oke. Tapi ya tentunya sedih kalau melihat mereka ini padahal pasangan yang unyu banget loh. Banget gemes. loh, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, anaknya juga kan mix bule gitu lucu Betul. banget. Jadi ternyata nih corona bener ya Bi, semenjak pandemi ini Oh. orang tuh kehamilan meningkat. Perceraian juga meningkat. Ini bener loh, pisah ranjang gara-gara corona. Kalau menurut gue sih ya, Nggak bisa sih. gue agak kurang percaya. Pasti Kenapa, ada kenapa? hal-hal atau Diangkat, permasalahan. diangkat Dede. Dede! Waalaikumsalam. Pakai mic, Assalamualaikum pakai mic. Dede Lesti. Dede Nomor Lesti. berapa tuh? Assalamualaikum Dede. Iya, Bu. Katanya baru bangun tidur deh. Udah mandi belum? Belum mati. Gosip-gosip dong. Ayo gibah sama Bunda. Ngajak gitu. Dede biasanya update-nya sama Bunda. Kok ini diem aja kalau udah tukar cincin? Ah, Enggak lah. itu kemarin foto apa sih, Dek? Dalam rangka apa sih? Prewed ya? Bukan yang foto asli. Dek, maaf, aku mau nanya nih, ini Indra. Itu kan tadi fotonya gendongan. Kita bilang ya. Fotonya kan gendongan. Ini sampai sekarang masih gendongan apa enggak? Enggak ya? Capek. Bercanda Dede. Kalau Indra kalau habis gendong-gendongan dia nunggu dulu, nunggu geledek baru bisa juga. Oke Dipatok dong. tokek kali ya. Gemes banget loh, Dek, ngelihat kalian berdua. Itu cincin pertunangan bukan sih? Dede, Aisyah. Dede, ayo gibah dong sama Bunda. Jadi rencana kapan nih Dek? Kita senang banget loh. Kenapa? Kapan rencana? Sun. Rencana apa? Dek, kayaknya harus kesini langsung ke Kopi Viral deh untuk ngobrol sama ngobrol langsung, teman-teman di Dek. sini deh. Aduh. Mau ya. Yeay. Dari kemarin ayo mulu, Bunda udah ajakin tapi Dede masih ngulur lagi, nungguin capek tahu. Dek, tapi pokoknya intinya memang sudah naik ke tahap yang lebih serius gitu ya Dek? Iya. Gitu kan, Dek? Insya Allah. Ya udah. Insya Allah. Oke, kita berharap hanya bisa memberikan doa yang terbaik buat Dede sama Bilar ya. Amin. Ya, Oke. amin, amin. Oke, sukses ya, Dek. Sehat Salam buat ya, keluarga, Dek. Dek. Iya. Amin. I love you Dede. Bye. Aduh, Bye, gemes sayang. banget dengarnya. Emang beda kalau orang lagi Assalamualaikum. bahagia. Pagi-pagi baru bangun, belum mandi pun suaranya merdu. Kalau lo bangun tidur, suara. Suara gue parau. Melani bangun tidur urus anak di rumah,
Itu tetangga setiap pagi komplain. Kenapa? Itu kan dimasukin ke kandang ya? Tapi kembali ke tadi ya, berita tentang Aura Kasih yang berencana untuk menikah dengan sang suami. Kembali lagi, apapun alasannya sih kita berharap yang terbaik aja untuk mereka berdua. Karena auranya juga orangnya baik banget kan. Menyenangkan banget orangnya. Aura sayang kalau lagi nonton, Kamel doain semoga kuat. Paling nggak kuat untuk anak. Jadi kalau masalah keluarga kita lihat anak, pasti kita bisa kuat ya. Oke. Tapi Seperti sedihnya- yang tadi kita, ya. Kayak kemarin kan Abi sampai duduk ngejogrok kan, karena ngelihat maksudnya gini, banyak banget nih, mohon maaf ya, terutama kan public figure yang kelihatan gitu. Yang ibaratnya kita pikir tadinya bahagia, tiba-tiba harus bercerai. Aduh. Sedih sebenarnya kita ya Bi. Sedih banget. Biar bagaimanapun gue bukan manusia yang sempurna. Ya, ya. Istri gue juga bukan manusia yang sempurna. Gue melangsungkan rumah tangga ini sedikit banyaknya juga ada permasalahan. Sama seperti rumah tangga yang lainnya. Namanya juga rumah tangga, ada cekcok apa segala macam, habis itu clear. Cuman kalau gue melihat hal-hal berita-berita kayak begini gitu ya. Kawin, rai, apa segala macam, ini, itu. Terus perempuannya nanti di media ngomong. Jadi kayak apa ya, gue jadi miris ngeliatnya gitu. Kayak bahtera rumah tangga tuh. Iya kayak Iya. ya udah kayak ayo perjanjiannya kapan, berapa bulan, selesai udah populer atau apa selesai udah. Nah, Iya. Jadi Ini semua suzon tahu gue dan ya, semua suzon paham gue. dong. Paham dong kenapa aku trauma banget sampai aku sekarang tuh belum nikah. Mohon juga. maaf, nggak ada urusannya sama orang lain. Emang lo aja belum mau kawin. Tapi Abi, ada yang mau cerai juga Abi. Ya ini Baru kita lihat mau. kita lihat artikel ini ya, kita lihat artikel ini. Coba ya. Ya ini ada beberapa foto-foto ya, oke. Oh ini pernikahan malah. Ya beberapa waktu yang lalu sahabat kita Mas Kiwil kembali melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang ini artis atau Artis, penyanyi. Oh, penyanyi. Penyanyi yang baru aja merilis single, judulnya adalah Jagain Jodoh Orang. Oh gitu. Bentar dulu. Serius lu, Lu Ndra? serius lu, Bener, Ndra? bener. Itu Lu mesti judul lihat video singlenya. klipnya. Bajunya bagus banget, warna-warni. Baru nih single Kayak terbaru. mau mandi. Iya, Ini beneran single baru. terbaru. Heeh. Oh polanya hampir sama ya. Maksudnya kok pola orang mau Iya nggak nikah kok? maksudnya iya. Terus. Tapi kita lihat nih ya, fakta-fakta visualnya visualnya. dari berita yang satu ini. Coba kita lihat. Ini memang cukup menghebohkan. Rohimah Ali dikenal sebagai istri pertama komedian Kiwil. Selama 22 tahun menikah, kehidupan rumah tangganya tidak lepas dari kabar poligami. Baru merasakan perasaan lega karena Kiwil berpisah dengan Maggie, tapi cobaan datang kembali ketika Kiwil dikabarkan telah menikah dengan Fenty Vigianti, janda kembang asal Bandung yang ternyata hanya settingan bisnis. Tetapi tepat 8 November lalu, rumah tangga Rohimah kembali menjadi perbincangan publik karena Kiwil dikabarkan telah menikah siri dengan seorang sosialita bernama Eva Belissima. Dan mereka sedang berbulan madu, Rohimah pun akhirnya menggugat cerai Kiwil. Bagaimana perkembangan rumah tangga Rohimah dengan Kiwil? Saksikan hanya di Kopi Viral. Iya, dan sekarang kita masuk ke segmen curhatan viral. Assalamualaikum Mbak. Sehat. Sudah berapa lama sih berumah tangga sama Mas Kiwil? 22 tahun. 22 tahun. Dikaruniai berapa putra? 4. Yang paling gede umur? 21. 21 tahun. Alhamdulillah. Udah dewasa ya. Sudah Udah dewasa. tahu mana yang benar, mana yang kurang benar itu ya Iya. istilahnya. Nah, selama pernikahan 22 tahun ini, mohon maaf banget Mbak. Pertama akhirnya Mas Kiwil mendua untuk pertama kalinya. Itu kapan? Tahun 2004. 2004. Itu untuk pertama kalinya. Pertama kali. Mas Kiwil ngambil keputusan untuk mendua. Perasaan Mbak Rohimah waktu itu? Ya, perasaannya sih kaget, sedih, kecewa. Itu aja sih. Oke, itu yang pertama. Terus ada selanjutnya sampai beberapa waktu yang lalu. Ini ada artikel yang Iya. Jadi kalau yang sekarang ini sudah muncul di media, beritanya adalah Mbak Rohimah itu melayangkan gugatan cerai. Sempat juga muncul foto-foto ketika Mbak sedang di pengadilan agama. Dan kita semua ikut prihatin ya Mbak dengan apa yang sedang dihadapi sekarang. Tapi sejujurnya nih, awal mulanya akhirnya Mbak memutuskan untuk oke, mantap bercerai. Karena juga ada statement dari Mbak Rohimah bilang mantap katanya. betul. Bukannya selama ini Mbak Rohimah dapat penilaian atau stigma dari masyarakat
istri atau wanita yang tangguh, yang Yang sabar. Apa yang membuat Mbak akhirnya memutuskan sekarang sudah harus mantap berpisah dengan Mas Kiwil? Setelah 22 tahun menikah, di tahun 2004 untuk pertama kalinya Mas Kiwil menikah kembali. Sudah beberapa kali dan akhirnya di akhir tahun ini ternyata Mbak Rohimah sudah betul-betul tidak siap untuk menjalankan ke depannya sehingga Mbak Rohimah memutuskan untuk menggugat cerai Mas Kiwil. Kami bisa ikut merasakan apa yang Mbak Emah mungkin sekarang sedang hadapi. Tapi yang membuat Mbak akhirnya mantap kali ini harus berpisah itu apa Mbak? Iya. Saya pikir beberapa waktu yang lalu ya, walaupun memang sebenarnya bukan urusan saya sih ya, bukan urusan kita ya. Tapi karena memang ini sudah publikasi, jadi tidak ada salahnya kalau semua orang, semua pihak boleh berpendapat. Oke, baru senang ngelihatnya. Kemarin Mas Kiwil, maksudnya dalam arti senang, ya akhirnya kembali ke pangkuan istri yang pertama. Sempat diundang beberapa acara, mereka harmonis lagi. Ternyata akhirnya kita dengar kabar seperti ini lagi gitu. Ya, dan yang kemarin sempat dengan Fenty ternyata memang sudah diakui itu hanyalah gimmick semata, settingan untuk bisnis. Yang mana nih? Yang sebelum ini, Oh, oke. baru aja sekitar Oke. 2 bulan yang lalu. Nah itu Dan yang saya nggak habis pikir, kok kepikiran ya lembaga pernikahan, perkawinan didasari untuk kepentingan-kepentingan hal kayak begitu. Dan waktu itu saya ingat banget Mbak Rohimah bilang bahwa ya Mbak akan bertahan itu untuk anak-anak salah satunya. Boleh klarifikasi Mbak? Akhirnya Mbak berani untuk memutuskan menggugat cerai? Apa ya? Tadi saya bilang kecewa aja gitu. Iya. Karena sudah Berapa terlalu kali totalnya Mbak kalau Mbak bisa hitung? Dari 2004 tiga ya. itu? Tiga ya. Tiga, Yang kedua kan sama mantan si Megi ya. Oke. Terus yang ketiga sama Fenty, ini yang keempat. Oke. Ya. Jadi saya percaya untuk mendampingi Bang Kiwil gitu ya. Ya itu tadi kecewa aja saya. Iya. Gitu. Kecewa, sedih. Karena ya anak-anak kan sudah besar Iya. dan saya sudah terlalu menerima apapun kekurangan dia dan saya juga menerima kekurangan saya. Itu tadi ya balikan lagi lah semua sama Allah gitu. Karena hati kan nggak bisa dibohongin. Gitu. Iya. Itu Mbak beliau izin nggak Mbak? enggak. Enggak Dari ada. yang 2004 itu sampai yang terakhir ini Iya. tidak pernah izin Enggak ada, untuk... enggak ada, enggak ada, Nggak ada? enggak ada omongan. Yang sebelumnya Mbak tahu bahkan dari media. Untuk yang terakhir ini apakah juga Mbak tahunya dari media Mbak? Semuanya saya tahu dari kalau yang waktu mantan dia langsung menghubungi saya. Kalau yang Bandung sama Fenty sama yang ini Mbak Eva ini ya dari media. Oke, gitu. Mbak pernah nggak Mbak ngobrol sama beliau itu ngobrol secara pribadi, mohon maaf sebelumnya, menanyakan atau Mbak mengetahui sebenarnya motivasinya apa sih dengan ini semua gitu? Saya untuk ngobrol. Mohon maaf ya, walaupun tidak ada larangan di agama, tapi caranya tidak seperti ini. Oke, ya silakan. Kalau ngobrol sama Fenty kan waktu itu sudah kita ke Bandung gitu ya. Tapi kalau sama si Eva ini ya belum. Bukan, maksudnya tanya lebih lanjut ke Sama beliau Mas Bang Kiwil. Kiwilnya. Apa sih sebenarnya motivasi lo seperti ini gitu? Ya kalau saya sih nanya, Alasannya apa? dia nggak ngasih jawaban. Oke. Sebenarnya dilema juga ya, posisi kita laki-laki Hendra ya. Maksudnya apalagi gue sudah berumah tangga gitu ya. Dilema sebenarnya gue membahas hal ini. Takutnya permasalahan itu balik lagi ke gue. Karena gue juga manusia biasa gitu. Tapi balik lagi untuk sementara yang gue pikirkan sekarang, loh apa ya, ini lembaga pernikahan loh. Iya. Dari pernikahan itu menghasilkan anak manusia loh. Iya. Kalau kita akhirnya berpatokan sama lo itu kan nggak dilarang. Tapi di agama memang tidak larang. Tapi kalau mencontohkan Rasulullah tidak caranya seperti ini. Rasulullah tidak mengajarkan caranya seperti ini. Betul. Dan manusia diberikan hati itu memang
untuk merasakan sesuatu yang mereka hadapi. Mbak Rohimah pastinya sekarang sedih, kita bisa ikut merasakan kesedihan tersebut. Tapi Mbak, pertimbangan terberat bahwa harus menunggu sekian lama, akhirnya sekarang ini udah titik yang paling puncaknya deh untuk berpisah. Apa yang bikin Mbak selama ini kok masih bertahan terus ketika beberapa kali harus terhianati? Iya, karena saya ngelihat anak-anak aja Anak-anak. yang kemarin. Cuman kalau yang ini saya memberanikan diri tanpa harus bicara sama anak-anak, tanpa harus bicara sama keluarga besar saya maupun keluarga besarnya Bang Kiwil gitu. Saya hanya bismillah karena kan sebelumnya saya sholat dulu, itu kan minta petunjuk sama Allah. Iya, minta petunjuk. Jalan yang terbaik buat saya, buat rumah tangga saya gitu, buat kedepannya gitu. Ya, waktu mau berangkatnya juga saya bismillah Iya. gitu. Saya sendiri. Iya, Saya anak-anak bismillah. gimana pendapatnya? Anak-anak ya Terutama sedih anak aja. Yang pertama 21 tahun. Kalau yang pertama ya sedih aja dia gitu. Kok bunda sampai kayak begini gitu kan? Abang nggak suka, abang nggak mau. Gitu. Si Sempat abang, menolak abang. abang nggak mau gitu. Nggak mau dalam arti? Nggak mau sampai Nggak saya mau harus pisah. berpisah. Oh, jadi dia berpikir jangan sampai kalah bun, ayo semangat jangan sampai kalah. Bunda yang harus jadi pemenangnya. Iya. Mungkin pemikiran dia kayak gitu. Semua anak-anak saya sih gitu. Iya. Tapi ya kesabaran orang tentu ada batasnya juga ya Mbak Rohimah ya. Kalau kita lihat di sini berarti kan sudah ada gugatan. Apakah setelah gugatan itu dilayangkan sudah sempat ngomong langsung sama Bang Kiwil? Iya, iya. Sebelum aku ke pengadilan itu belum, aku nggak ngomong. Jadi nggak sampai sekarang? Nggak. Kalau sekarang sih udah. Cuman ya dia nggak ada jawaban. Oh, jadi tidak ada jawaban sama sekali Nggak. dari Bang Kiwil, tidak menahan Mbak Rohimah untuk tidak melakukan itu, untuk tetap bersama? Ya dia bilang ya ikutin proses aja lah, kan dia bilang gitu. Oke, karena ada sebagian, saya nggak bicara beliau ya, karena ada sebagian juga pendapat laki-laki, ya mendingan gue kawin lagi daripada gue berzina. Nah lu, kalau ada pendapat seperti itu gimana ya? Lebih baik gue Oke. kawin lagi daripada gue berzina. Mbak, Nanti di kita saat- ngobrol-ngobrol di lagi saat- Iya, di saat yang bersamaan kita juga melihat di sosial media kemudian Mas Kiwil posting kebersamaan dengan istri barunya, Bulan Madu dan lain-lain. Mbak melihat itu nggak sih? Nonton atau Iya nonton sih di media. nonton juga? Oke, kita akan bahas tapi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.